Nah, saudara sekalian, mulai minggu ini dan beberapa minggu seterusnya, sampai beberapa kali saya akan menyampaikan satu bagian pengajaran secara berkaitan dan satu dengan yang lain akan saling susun menyusun sehingga kita belajar precept upon precept, line upon line seperti yang pernah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu. Nah, apa yang saya mau bagikan buat saudara? Saudara, sejak bulan Oktober tahun yang lalu, saya mengalami Allah merubah hidup saya dalam hal konsep pengenalan akan Tuhan secara radikal dan sangat beda sekali. Bahkan ketika Tuhan mulai membukakan akan pewahyuan-pewahyuan seperti ini, Dia membawa saya dalam pengalaman-pengalaman rohani yang belum pernah saya jumpai sebelumnya, yang belum pernah saya alami sebelumnya. Beberapa hal sempat mengejutkan saya karena ini merupakan perkara baru buat kehidupan saya. Saya masih ingat ketika hari itu kami baru pulang dari Toronto dan sampai di rumah, dan Kamis itu merupakan Kamis doa malam pertama yang harus saya ikuti. Saya melihat bahwa ketika kami pulang dari Toronto, Allah melawat tempat ini dengan indah. Muncul orang-orang yang terbeban untuk berdoa, ada kegairahan yang luar biasa dalam mencari Allah. Lalu kemudian saya masih ingat hari itu Roh Kudus menggerakkan saya untuk doa puasa. Dari pagi sampai sore saya berpuasa, saya berdoa, menyiapkan diri saya untuk masuk dalam pelayanan doa malam yang ada. Nah, tanpa pernah saya duga sebelumnya, hari itu merupakan hari pertama atau yang kesekian kali dari beberapa hari sebelumnya, di mana Allah menunjukkan sesuatu yang merubah akan hidup saya luar biasa. Apa yang terjadi? Sekitar jam 5 sore, saya pernah saksikan ini tapi saya mau ulang lagi, mungkin beberapa Anda belum pernah mendengarnya. Sekitar jam 5 sore, Roh Kudus mendorong saya untuk masuk ke kamar dan berdoa sendirian. Saya kunci kamar saya duduk. Ketika duduk di lantai, saya mulai berdoa, saya mulai menaikkan sebuah pujian yang isinya mengatakan, Tuhan, biarlah Engkau menguduskan saya, Engkau menyucikan saya. Ketika saya naikkan akan lagu itu, saya mengalami lawatan Tuhan yang sangat khusus, saudara. Mata jasmani saya tidak bisa melihat sebagaimana saya melihat Anda sekalian di sini. Tapi saya bisa melihat dengan mata rohani yang jelas sekali. Roh Kudus datang dan berdiri di depan saya bisa lihat Dia bergerak kemana saya bisa lihat. Dan selama 1 jam hadiratnya memenuhi kamar itu, kamar saya berubah sepertinya bukan kamar saya lagi. Dan selama 1 jam hadiratnya begitu kuat melingkupi saya, dan Dia mengajar banyak prinsip yang menghancurkan akan konsep-konsep lama saya yang saya pikir tadinya itu benar, saudara. Sejak saat itulah pengalaman bersama dengan Tuhan itu membuat kita belajar, saya belajar sesuatu yang banyak orang Kristen tidak pernah mengerti sebelumnya. Saya belajar, Allah sedang mengerjakan sesuatu. Roh Kudus sedang membawa kita masuk di dalam pengalaman-pengalaman baru bersama dengan Dia. Jadi sejak peristiwa itu, pengalaman rohani bersama Tuhan itu aneh sekali. Dan seringkali saya pernah saksikan beberapa kali, pengalaman itu sangat luar biasa buat kehidupan saya. Sesekali Dia datang seperti orang yang, seperti teman datang, muka dengan muka ketemu dan Dia mengajar kepada saya. Seringkali saya berdoa dan hadiratnya begitu kuat, saya bisa merasakan dalam fisik saya sesuatu terjadi. Tadinya saya pikir ini pengalaman pribadi saya yang tidak mungkin orang lain mungkin mengalami hal yang sama. Lalu saya baca buku yang ditulis 300 tahun yang lalu. Ada seorang wanita Perancis bernama Madame Guyon yang menuliskan akan pengalaman hidupnya. Dan dia bersaksi ketika dia masuk dalam pengalaman spiritual seperti itu. Dia merasakan seperti api yang berkobar, membakar di dalam tubuhnya, dalam kehidupannya. Dan dia berkata api itu memenuhi seluruh kehidupannya. Saya kaget ketika saya baca buku itu. Kemarin saya pinjam bukunya Pak Sigit, ditulis pada abad yang sama, sekitar abad 17, oleh seorang bernama Lawrence, seorang imam Katolik sebetulnya. Dia tinggal di sebuah monasteri, tinggal di sebuah biara, dan dia mengalami pengalaman yang sama dengan Allah. Dan dia berkata, dia merasakan seperti ada aliran listrik yang masuk dalam tubuhnya. Itu bagian dari pengalaman. Sejak Oktober itu, Allah merubah hidup saya.
Dia membawa dalam pengalaman-pengalaman rohani, merasakan hadirat Allah, mengizinkan hadiratnya tinggal melingkupi kehidupan saya. Dan saya berkata, Tuhan, apakah ini hanya pengalaman pada beberapa orang, ataukah seharusnya setiap orang percaya juga bisa menerima akan pengalaman yang sama? Tapi kemudian saya belajar sesuatu, saudara. Apa yang kemudian saya dapatkan dari Allah adalah ketika semua itu terjadi, saya akhirnya sadar sesuatu hal. Ini bukan pengalaman 1-2 orang saja, tapi ini bagian dari apa yang Tuhan mau berikan buat gerejanya pada akhir zaman. Nah, saudara sekalian, oleh karena itu, mulai sore hari ini, dan nanti sampai pada beberapa minggu setelah ini, saya tidak tahu entah berapa kali akan selesai apa yang saya bagikan ini. Saya mau bagikan sesuatu yang sangat penting sekali. Dan terutama pada mulai malam ini, saya mau bawa saudara, sampai setiap kita mengalami pada pengalaman, masuk pada pengalaman roh bersama dengan Tuhan. Dan kalau sampai itu terjadi, ada sesuatu yang luar biasa akan melanda kita sekalian. Amin, saudara. Saya percaya ini bukan pengalaman milik 1-2 orang tertentu. Setiap kita, saya cek kemarin dalam kebaktian kaum muda, saya tanya siapa yang pernah berdoa, ini anak-anak remaja, dan ketika kamu berdoa, kamu merasakan hadirat Allah. Sebagian besar angkat tangan, saudara. Artinya ini bukan monopoli 1-2 orang tertentu. Kalau kita mengerti apa yang Alkitab ini ajarkan, prinsip yang Tuhan terapkan dalam kehidupan kita, hal yang sama akan berlaku dalam kehidupan kita. Nah, saya ingin memberikan dasar, dan dasar ini vital. Saudara, ikuti sambil engkau berdoa. Kalau sampai diselewengkan setan bisa bahaya, saudara. Saya dengan berani akan sampaikan ini. Kalau Anda hanya ambil sepotong saja, saudara pikir saya ngajar yang sesat dan aneh. Tapi kalau engkau ngerti sampai pada akhir yang saya sampaikan, saudara akan tahu semua dasarnya firman Tuhan dan bukan karena tafsiran. Oke? Saya mulai dengan ini, saudara. Beberapa hari yang lalu, ada 2 orang hamba Tuhan lulusan sebuah sekolah Alkitab yang datang kepada kami di tempat ini. Setelah mengenalkan diri, pada prinsipnya mereka berbincang-bincang, dan mereka berkata ingin bergabung bersama-sama dalam pelayanan. Lalu kemudian saya berkata begini, kami biasanya kalau ada orang bergabung, tidak langsung datang sebagai hamba Tuhan, terus sama-sama melayani. Karena kita punya background berbeda, pengalaman berbeda, persepsi mungkin berbeda, gaya berbeda juga. Bagaimana kalau saling kenal dulu? Siapa tahu dengan saling kenal, kita akan jadi lebih dekat, lebih akrab, lebih baik begitu. Lalu kemudian dia berkata begini, oh tidak Pak, posisi saya sekarang adalah, saya sudah berdoa, saya yakin tempat saya di JKI. Dan sekarang tinggal saya memilih saja, mau di Semarang, mau Ungaran, mau Kudus, atau mau di Surabaya. Loh, saya bilang tunggu dulu. Ya kamu boleh milih, yang kamu pilih ya kalau mau. Kalau enggak mau, saya berkata, ini bukan sepihak, ini 2 pihak harus bicara sama-sama. Dan saya enggak bisa berkata apa-apa hari ini, saya punya banyak teman yang melayani di sini dan saya mesti bicara dan berdoa bersama-sama dengan mereka dulu. Pada akhir daripada pembicaraan itu, 2 teman ini jujur mengaku begini, Pak, tolonglah saya katanya. Sudah 2 bulan ini saya nganggur, nggak ada pelayanan. Loh. Jadi mendesaknya itu karena nganggur, kepingin segera melayani. Ada sisi baiknya, saudara, kalau dia kepingin segera melayani. Artinya ada kerinduan dalam hidupnya untuk berbuah. Ada kerinduan dalam hidupnya memberi sesuatu bagi Tuhannya. Nah, saya renungkan akan apa yang dia katakan. Dia berkata dia kepingin melayani. Tentu dia kepingin berbuah hidupnya. Saya berpikir hal yang sama sebetulnya terjadi pada hidup banyak orang Kristen. Pada hakikatnya secara natural kita semua ingin berbuah. Kita semua ingin maju. Kita semua ingin menghasilkan perkara-perkara rohani yang besar lewat hidup kita dan dalam kehidupan kita. Orang Kristen yang wajar, yang sehat akan berpikir bagaimana caranya supaya aku bisa berbuah. Nah, tapi persoalannya saudara, perkara rohani itu tidak bisa dihasilkan dengan cara manusiawi. Perkara rohani itu hanya bisa dihasilkan secara murni dan benar dengan cara-cara rohani. Setiap ada pertobatan, setiap ada
tuaian baru jiwa-jiwa, itu ada hukum-hukum rohani yang kita mesti ikuti. Nah, pada sore hari ini saya akan mulai memberi dasar sebelum nanti saya sampai pada hal-hal praktis dalam minggu-minggu mendatang, bagaimana Anda bisa masuk dalam hadiratnya. Nah, saya mau katakan bagaimana supaya ada buah rohani dalam kehidupan kita, bagaimana supaya dilahirkan perkara-perkara rohani. Lihat apa yang Alkitab katakan. Yang pertama silahkan buka Galatia pasal yang keempat. Ada istilah yang sering kali kita baca, tapi kita mungkin kurang merenungkannya. Galatia 4, ayat yang ke-19. Dengar baik-baik. Hai anak-anakku, ini Paulus menyebutnya aneh. Dia berkata, hai anak-anakku. Seringkali dia berkata, hai orang Galatia yang bodoh. Hai jemaat Korintus, hai saudaraku. Karena kamu, aku menderita sakit bersalin lagi. Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Saya mau ulang lagi, lihat pada Alkitab Anda masing-masing, ini basic yang penting sekali. Paulus berkata begini, hai anak-anakku, karena kamu, aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Paulus menggunakan istilah yang aneh. Dia kan seorang laki-laki. Dia berkata, hai anak-anakku, karena kamu, aku menderita sakit bersalin lagi. Siapa di sini, bapak-bapak, yang pernah menderita sakit bersalin? Kalau ada itu aneh, saudara. Belum pernah ada seorang laki-laki melahirkan anak gitu. Siapa yang pernah melihat istrinya melahirkan? Para bapak di sini ada yang pernah lihat waktu istrinya melahirkan anak? Nggak ada. Wah, kalau begitu harus percaya pada saya satu-satunya. Kalau dokter jangan dihitung, itu kerjaannya saudara ya. Pak Budi, Pak Dokter Suwito jangan dihitung, itu karena pekerjaan. Saya menyaksikan ini Keisha sudah hampir 4 tahun, saya lihat waktu dia lahir. Saya pelototin begini, waktu dia lahir. Itu menarik sekali saudara. Itu karya Allah yang luar biasa. Tapi sebelum istri saya melahirkan Keisha ini, saya tunggui dia menderita sakit bersalin. Bingung. Puter. Saya ikut bingung mau kemana. Perut mulesnya luar biasa saudara. Saya pikir apakah ini sakit bersalin? Bukan, stres namanya saudara. Ngelihat istrinya begitu, suami gak bisa berbuat apa-apa, stres. Saya masih ingat ini. Zaman saya kecil, Oma Irama pernah nyanyi lagu dangdut saudara. Lagunya, loh kok Anda tertawa, ingat lagu itu ya. Lagunya berkata, kalau bisa Tuhan, biar aku yang nanggung sakitnya. Wah nggak bisa saudara, tapi itu sudah baik ya, itu sudah baik, itu Oma Irama dangdut saudara. Jadi saya mau katakan begini, seorang laki-laki gak mungkin menderita sakit bersalin. Tapi ini yang digambarkan dalam dirinya. Kalau saudara masuk dalam pelayanan doa syafaat, saudara akan merasakan orang yang masuk dalam ministry doa syafaat, dia akan mengerang seperti orang melahirkan. Anda lihat John Bevere waktu khotbah, apa itu? Mengerang, groaning, travailing, mengerang seperti orang melahirkan. Secara rohani, Allah menggambarkan gereja ini sebagai mempelainya. Tuhan menggambarkan gereja, saudara dan saya sebagai mempelainya. Nah, perkara rohani tidak bisa dibuat, itu hanya bisa dilahirkan. Perkara rohani tidak mungkin diciptakan, tapi harus dilahirkan dari gereja yang mengerang seperti orang yang menderita sakit bersalin. Coba buka Yesaya pasal yang ke-66. Coba Anda buka pada ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Yesaya pasal 66. Ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Siapakah yang telah mendengar hal yang seperti itu? Siapakah yang telah melihat hal yang demikian? Masakan suatu negeri diperanakkan dalam satu hari? Atau suatu bangsa dilahirkan dalam satu kali? Namun baru saja menggeliat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Siapa Sion itu? Itu orang-orang percaya, kata Mazmur. Masakan aku membuka rahim orang dan tidak membuatnya melahirkan, firman Tuhan.
Atau masakan aku membuat orang melahirkan dan menutup rahimnya pula, firman Allahmu. Dengar baik-baik. Seperti Sion yang menggeliat sakit mengerang, kemudian dia melahirkan anak-anaknya. Mazmur berkata, orang yang percaya adalah seperti gunung Sion. Sion adalah orang-orang yang percaya. Digambarkan sebagai seorang ibu yang melahirkan anak-anaknya. Kalau hidup kita mau berbuah, itu perkara rohani. Kalau gereja mau berkembang, itu perkara rohani. Itu harus dimulai dengan gereja, pribadi demi pribadi juga, mesti mengerang, mengandung dan melahirkannya secara rohani. Itu gambarannya, saudara. Dalam hidup kita hal yang sama, sampai berkat materi pun sebetulnya harus dilahirkan dari proses seperti seorang ibu yang melahirkan anak. Sekarang dengar pertanyaan saya. Jangan sampai dikotori pikiranmu oleh perkara dunia. Saya berkata sesuatu yang kudus. Dengar baik-baik. Sekarang saya mau tanya. Seorang istri sebelum dia melahirkan, dia harus apa? Mengandung dulu. Betul nggak? Kalau ada istri yang tidak pernah mengandung, tahu-tahu melahirkan anaknya, ada nggak? Nggak ada. Kalau dia mau melahirkan, dia harus mengandung dulu. Oke? Kalau ada seorang ibu baru nikah 1 bulan, terus berkata pada suaminya, ayo ke rumah sakit, kenapa? Aku mau melahirkan. Lah perutmu kecil, ya kepengen aja melahirkan. Bisa nggak saudara? Nggak bisa kan? Harus ada anak dalam kandungannya. Betul nggak saudara? Betul kan? Orang sekecil apapun kandungannya, tapi mesti ada anak di dalamnya. Gitu. Kalau nggak ada apa-apanya, Anda mau keluarin, ya nggak bisa apa-apa saudara. Karena nggak ada yang dikeluarkan. Harus hamil dulu, harus mengandung dulu. Jelas itu, ada pertanyaan soal ini, semua percaya begitu. Sebelum melahirkan harus mengandung dulu. Sekarang, seorang istri kok sampai bisa mengandung? Apa yang harus dia alami? Harus ada yang namanya hubungan intim dengan suaminya. Betul nggak saudara? Betul nggak? Jangan malu-malu, saya tidak ngomong kotor sama sekali. Saya ngomong sesuatu yang kudus. Betul nggak saudara? Betul? Bisa nggak tanpa hubungan intim dengan suaminya dia mengandung? Bisa nggak? Yang bilang tidak bisa angkat tangan, tegas Pak Gaspar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini orang-orang suci hebat. Bisa. Kalau sama orang lain saudara. Bisa dong. Betul nggak? Tapi anaknya anak apa? Haram, saudara. Dengar baik-baik. Anda pegang ini. Saya nggak ngomong sesuatu yang kotor, makanya saya berdoa, Tuhan menguduskan pikiranmu. Dengar baik-baik. Seorang istri yang melahirkan anaknya, pertama dia harus mengandung dulu. Sebelum mengandung, proses yang harus dia lewati adalah ada hubungan intim dengan suaminya. Hubungan intim dengan suaminya ini membuat dia mengandung. Setelah 9 bulan, kemudian dia melahirkan anak. Sekarang perhatikan apa yang Alkitab ajarkan. Buka surat Efesus, saudara. Saya buka sesuatu yang akan membuat Anda terkejut. Efesus pasal yang ke-5, ayat yang ke-31 dan ayat yang ke-32. Dengar baik-baik, saya bacakan ini buat saudara. Jangan sampai kehilangan satu kata pun dari apa yang firman Tuhan ini katakan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Lalu kalimat berikutnya Paulus berkata, rahasia ini besar. Rahasia apa? Rahasia bahwa istri dan suami bersatu, keduanya menjadi satu daging. Dia berkata, rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat, saudara. Nah, ayat yang ke-31 ini Paulus sebetulnya ngutip dari mana? Buka kitab Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-24. Ketika Allah menciptakan Hawa bagi Adam, ini yang Tuhan katakan. Kejadian 2:24. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging.
Dengar baik-baik. Alkitab menggambarkan hubungan suami istri, hubungan intim yang ada, membuat mereka menjadi satu daging. Dan Paulus berkata, rahasia ini besar. Yang kumaksudkan adalah hubungan antara Kristus dan jemaatnya. Dengar saudara. Paulus berkata, aku seperti mau sakit bersalin lagi, sampai wajah Kristus nyata di dalam kamu. Seperti orang yang menderita sakit bersalin. Sion menggeliat sakit, dia melahirkan anak-anaknya. Anak dari siapa ini saudara? Itu adalah hasil, tanda petik, hubungan intim antara gereja dengan Kristus suaminya. Sekarang Anda lihat 1 Yohanes pasal 3. Surat Yohanes. Bukan Injil tapi surat Yohanes. Ayat yang ke-9. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ada kata benih ilahi. Kata benih itu dari bahasa Yunani sperma. Ini semua rohani. Jangan digambarkan jasmani, semua rohani. Dengan demikian sebetulnya Alkitab mau mengajarkan apa? Saudara dan saya tidak akan pernah bisa menghasilkan, melahirkan anak-anak rohani, yaitu jiwa-jiwa yang bertobat. Engkau tidak mungkin mendapat perkara-perkara besar yang rohani dari Allah sebelum dalam hidupmu itu ada intimacy with God. Ada hubungan intim secara rohani dengan Tuhanmu. Kemarin malam saudara Hengki memberikan satu ayat. Saya pernah baca tapi saya lupa ayat ini. Dan dia ingatkan lagi. Coba Anda buka 1 Korintus pasal yang ke-6. Ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Dengar baik-baik. Saya bacakan ini menegaskan hal yang sama buat kita. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia. Sebab demikianlah kata nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi, nah kata tetapi itu berarti ada kaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu barang siapa mengikatkan diri dengan perempuan cabul, dia jadi satu daging dengan perempuan itu. Perhatikan, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Ngerti nggak gambarannya? Hubungan pernikahan itu kudus di hadapan Allah. Kenapa? Itu simbol hubungan Allah dan gerejanya. Saya mau ulang lagi, dengar baik-baik dulu saudara. Paulus berkata, seperti seorang wanita yang melahirkan bagi anak-anaknya. Seperti seorang perempuan yang melahirkan. Sion menggeliat sakit, dia melahirkan anak-anaknya. Sebelum dia bisa menggeliat sakit, ada sesuatu yang harus dikandung secara rohani. Dan itu hanya bisa didapat. Seperti yang Paulus katakan, ini rahasia besar. Hubungan antara Kristus dan jemaatnya. Yaitu apa? Sebagaimana suami istri, satu daging. Diminta oleh Tuhan untuk gerejanya punya keintiman dengan Tuhan. Ada orang bertanya, Pak, apakah tidak semua sebetulnya sudah intim dengan Tuhan? Tidak, saudara. Belum, hampir semua orang Kristen sebetulnya tidak tahu perkara ini. Mereka belum sampai kepada tingkat yang Tuhan mau. Kenapa? Coba saya buktikan dengan firman Tuhan. Anda buka 2 Korintus pasal yang ke-11 sekarang. 2 Korintus pasal 11 ayat yang kedua. 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang kedua. 2 Korintus 11 ayat yang kedua. 2 Korintus 11 ayat kedua. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus.
Orang yang baru bertobat terima Yesus lahir baru, gambarannya seperti seorang perempuan, seorang gadis yang dipertunangkan kepada Kristus. Kata tunangan dipakai untuk kata yang sama, menyebutkan Maria bertunangan dengan Yusuf. Itu ketika itu Maria masih perawan, belum bersetubuh dengan suaminya. Ketika hamil, akhirnya kita berkata itu adalah dari Roh Kudus, bukan dari Yusuf. Nah, kata tunangan yang sama dipakai Paulus di sini untuk menyebutkan kita ditunangkan dengan Kristus. Anda bisa mengerti itu? Artinya, tidak semua orang yang lahir baru, tidak semua orang yang kenal Yesus, tidak semua orang yang kenal dia ketika engkau terima dia, langsung punya hubungan intim dengan Tuhannya. Tidak, saudara. Biasanya ada masa tunangan. Pada masa tunangan itulah ada jarak. Kalau orang tunangan diberi berkat enggak? Diberi hadiah enggak? Diberi, saudara. Coba Anda perhatikan. Laki-laki yang sudah mulai dapat pacar itu royal, murah hati gitu. Hari ini kasih cincin berlian gitu. Oh, ini untuk apa? Ini untuk ulang tahunmu. Ulang tahun saya sudah lewat. Ya enggak apa-apa. Better late than never katanya, kasih, saudara. Untuk ngikat hati si istri, betul nggak? Anda bertobat terima Tuhan diberkati nggak? Oh, diberkati. Gitu. Bulan depan dapat hadiah lagi. Kali ini dapat apa itu? Kalung berlian. Cincin berlian dapat kalung berlian. Dapat kalung berlian, loh kok ini ada lagi? Ya ini untuk memperingati tanggal ulang tahunmu saja. Loh tapi kan sudah lewat, ya kan bulannya, tanggalnya kan tiap tahun, tiap bulan terjadi. Ini tanggal sakral buat saya, kasih. Nah yang perempuan, kasih, mau saudaraku ya. Siapa tahu bisa dijual untuk beli bakso atau apa, terima saudara. Nah mertuanya, kalau mertua yang agak enggak tahu diri saudara, lihat calon menantunya kaya, wah biasanya sambutannya luar biasa. Yang dandan itu malah calon mertuanya itu kalau ini calon menantu mau datang. Kenapa? Senyumnya ramah sekali, nggak pernah fales, masaknya enak. Lama-lama ketika kenal, sudah mulai kenal, di depan menantunya, calon menantu. Aduh, tante kok agak pusing-pusing katanya gitu. Nah tante perlu check up, iya perlu. Tapi dokter sini nggak bagus. Yang bagus mana? Amerika. Loh, pusing check up di Amerika, saudaraku. Ada yang begitu, di sini nggak ada, saudaraku. Ini contoh saja. Tapi itu masa pertunangan. Ada blessingnya nggak, berkatnya? Ada. Tapi apakah seluruh kekayaan laki-laki ini milik istrinya? Belum, saudara. Masih tunangan. Tapi dekat, oh dekat. Naik sepeda berdua gitu, naik kuda berdua gitu, dekat sekali. Tapi ada jaraknya, ngerti? Ada jaraknya. Tapi suaminya ini, laki-lakinya ini kepingin satu kali diikat dalam satu ikatan pernikahan. Dan dengan pernikahan itu baru diizinkan terjadi hubungan intim. Di tempat kita ada orang mau kawin, saya tanya, sudah ngelanggar firman belum? Ngelanggar ada peluitnya, penalti saudara. Apa itu ya nanti yang bersangkutan tahu. Nipu, tanggung jawab sendiri dengan Tuhan. Berkat jadi kutuk. Gitu aja gampangan saudara. Jadi nggak nipu mesti bertobat. Itu ada batasannya, ngerti ada batasannya. Nggak bisa seenaknya dilanggar. Orang sedang tunangan itu ada batasannya. Kekayaan hak suaminya laki-laki ini tidak seluruhnya menjadi milik istrinya. Nah kalau tunangan terus, artinya hubungan cuma pandeng-pandengan, kedip-kedipan gitu, sampai tua ya kedip-kedipan, pandeng-pandengan, itu bukan itu yang dimauin saudara. Lama-lama kan lakinya mikir ini sehat tidak ini kira-kira ini. Jasmaninya sehat, jiwaninya mungkin kurang sehat itu. Diajak nikah enggak mau. Ya nunggu, kenapa? Ya nunggu pokoknya, nunggu siapa? Tetangga belum pada kawin loh, urusan tetangga belum pada kawin. Macam-macam alasannya saudara. Gereja kebanyakan begitu. Dengan Tuhan, oh haleluya. Hubungan intim, wah belum. Hubungannya hubungan rame-rame saudara. Kenapa? Dengar baik-baik saudara. Saya tidak ngomong kok jorok. Saya ngomong sesuatu yang sakral tentang Kristus dan jemaatnya. Hubungan intim
itu mengandung satu unsur yang tidak pernah bisa dilepas. Apa itu? Privacy, pribadi. Orang tunangan kalau sampai pribadi, saudara, perlu ditutup kepalanya, ngerti saudara? Belum boleh. Tapi suami istri perlu privacy, pribadi. Hubungan intim yang terjadi antara suami istri itu di tempat yang private, yang sendiri. Tidak ada di tempat yang orang lain lewat semua, itu tidak ada, saudara. Ngerti? Betul nggak? Privacy. Hubungan intim dengan Tuhan dimulai dengan apa? Engkau punya hubungan pribadi, sendiri, berdua saja dengan Tuhan. Ketemu dengan Allahmu. Nikmati hadiratnya. Terima pengajarannya. Suami istri harus doa sama-sama. Tapi itu tidak pernah bisa menggantikan hubungan pribadi demi pribadi dengan Tuhan. Gereja ini punya value yang berharga. Kita punya nilai yang sangat berharga. Kebaktian seperti ini tidak mungkin digantikan dengan yang lain. Tapi hubungan pribadimu dengan Tuhan, privacy kita dengan Allah pribadi tidak pernah bisa digantikan dengan yang lain. Sebagian besar orang Kristen hanya sampai pada tingkat tunangan dengan Tuhan, belum mau dibawa masuk lebih dalam lagi bersama dengan Tuhan. Yang tahu engkau dan Tuhan sendiri, saudara. Berapa lama engkau sediakan tiap hari dalam hidupmu sendiri dengan Dia? Privacy dijaga antara Allah dengan saudara. Oh ada Pak, saya sendiri dengan Tuhan. Kalau mau bangun pagi itu, bangun sebentar, ngulet sebentar, saya bangun. Lalu saya berkata, ya Tuhan terima kasih. Sudah tidurnya semalam pegel sedikit, gak apa-apa Tuhan. Hari ini berkati semua Tuhan pekerjaan saya. Dalam nama Yesus. Itu kan sudah komplit Pak. Berkati semua. Amin. Kerja saudara. Ada suami istri begitu. Bangun ketemu, hai Pak, haleluya. Pokoknya semua beres Pak. Selesai Pak, bye. Pergi saudara. Masa ada begitu? Ada saudara. Dibutuhkan waktu, dibutuhkan kesungguhan, ketulusan. Suami istri itu begitu. Tapi itu yang tidak didapat oleh Allah. Seringkali bukan seperti itu yang Tuhan mau. Ada lagi orang yang kurang ajar dengan Tuhan. Oh saya berdoa, makan aja saya berdoa, tapi saya praktis orangnya. Loh kok praktis gimana? Oh praktis. Saya belanja biasanya seminggu sekali. Saya belanja, saya kumpulkan sayur, daging. Sebelum akhirnya setelah saya bersihkan semua, masukkan lemari es semua. Terus saya tumpangi tangan lemari esnya. Tuhan, kuduskanlah semua makanan ini. Kami mau terima semua dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Amin. Makan tinggal makan. Kok tidak berdoa? Sudah saya doakan waktu saya belanja katanya. Nah ini kurang ajar saudara. Praktis, saya ngomong saudara. Dengan Tuhan, Allah itu mencari seluruhnya total hidupmu. Kalau engkau menikah, istrimu itu total milikmu, suamimu total milikmu. Bukan praktis-praktisan seperti itu. Di Amerika pernah dibuat penelitian, setiap orang butuh meaningful touch beberapa belas kali. Anda masih ingat? Hasto ingat, tertawa dia. Harus ada jamahan yang meaningful berarti. Setiap istri perlu tuh dilus-lus sedikit gitu, meaningful touch setiap kita gitu. Kalau bukan dikeplai namanya kalau begitu, saudara. Tapi meaningful touch diteliti itu untuk membuat jiwamu sehat. Bisa nggak meaningful touch diborong? Istriku, hari ini aku banyak waktu. Aku beri engkau meaningful touch untuk 30 hari. Genap 30 lecet semua saudaraku, ngerti? Dengan Tuhan nggak bisa juga begitu. Itu mesti keluar dari hati, private, saudara, ngerti nggak? Harus sampai seperti itu. Barang siapa mengikatkan dirinya dengan perempuan cabul, dia satu daging dengan dia. Tetapi barang siapa mengikatkan dirinya dengan Allah, dia menjadi apa? One spirit with him, satu roh dengan dia. Makin kau intim, makin kau dekat dengan dia, oneness, union with God terjadi dalam rohmu saudara. Lalu kita bisa melahirkan anak-anak rohani dalam hidup kita. Bisa nggak gereja ini dikembangkan dengan cara kita tanpa
keintiman dengan Tuhan dari setiap kita? Oh bisa. Sebagaimana seorang istri bisa melahirkan anak tanpa harus dengan suaminya, dengan semua laki-laki, bisa nggak? Bisa. Tapi anak haram, contohnya begini. Ada satu gereja, ini terjadi sungguh di Indonesia. Ini gereja besar, saya pernah cerita. Jemaat yang hadir diberi kartu absensi hadir. Nanti maju sampai di depan pintu, petugas paraf dan stempel gitu. Kalau 52 minggu itu rajin terus, tidak pernah absen sekalipun, dia terima itu. Panci, termos, gelas, piring, sendok, diberi. Terus ada tim besuknya. Tiap orang itu memegang sekian puluh anggota. Siapa yang anggotanya paling rajin dapat hadiah. Kalau ada beberapa orang ya diundi. Lalu hadiahnya apa? Honda Astrea. Itu digantung di mimbar sini. Apa perlu kita buat begitu? Gantung Honda Astrea. Semua paksa anggotanya. Ayo kebaktian, kebaktian. Demi apa? Honda Astrea. Kebaktian, kebaktian. Terjadi. Yang cerita ketua majelisnya. Anda bisa bayangkan, yang datang itu anak-anak apa? Haram, saudara. Secara rohani. Orang-orang yang cari-cari barang yang datang. Bukan karena cari Tuhan. Bisa nggak jumlah besar? Bisa. Kenapa tidak? Nggak usah begitulah, kita buat pengumuman. Siapa kebaktian di sini dapat uang 500 rupiah. Ini kan kebak, saudaraku. Bisa. Haram semua anak-anak ini. Jadikan majelis gegeri gereja, saudaraku. Dia pemimpin didol gerejanya sekalian. Menurut saya bisa. Kenapa? Bukan yang dari Allah. Kalau saudara mau perkara besar terjadi lewat hidupmu dan dalam hidupmu, Paulus berkata, dia seperti orang sakit bersalin. Melahirkan anak-anaknya. Sion menggeliat sakit, dia melahirkan anak-anaknya. Sebelum itu dia berkata, sebagaimana suami bersatu dengan istrinya jadi satu daging. Dia berkata, demikian hubungan Kristus dan jemaatnya dengan Tuhannya. Itu yang Tuhan cari, saudara. Itu yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Begitu toh ngerti seperti itu, mestinya mulai sekarang periksa diri. Apakah saudara punya waktu private sendiri dengan Tuhan? Cukup tidak? Atau hanya seperlunya? Atau diborong tadi? Mingguan dan bulanan, saudara. Tidak pernah bisa digantikan oleh apapun. Ada orang-orang yang keadaan rumah tangganya tidak memungkinkan untuk kita bisa berdoa sendiri dengan bebas. Saya contohnya, saya punya kamar sendiri, saya bisa berdoa. Tapi anak-anak saya dua-dua itu hebat-hebat, saudara. Kalau ngerti papahnya berdoa, ini Kesya ikut masuk. Dia pukul pintu, pung, 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 pung. Papa, bukain pintu. Aku mau berdoa, katanya. Satu kali saya buka, dia masuk ke kamar dengan adiknya, terus ikut sembahyang. Sia mama, sia mama, sia mama, gitu. Setelah itu, dia mulai dengan adiknya. Ayo Sam, main jatuh-jatuhan, katanya. Dijatuh-jatuhin, tumpang tangan adiknya. Jatuh, bluk, begitu saudara. Gantian, Cicik Kesya, tumpangi tangan. Bluk, jatuh sendirian. Lama-lama sendiri tumpang tangan. Bluk, jatuh. Sia mama, sia mama. Saya mana bisa berdoa lihat sia mama, bluk, 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 saudaraku. Tapi itu baik buat dia. Masuk di rohnya Allah, kerja dahsyat dari yang masih kecil. Amin, saudara. Saya ngalami kesulitan buat saya. Saudara juga mungkin kesulitan di rumah. Ketika engkau mulai berdoa, mulai apa, sulit sekali. Keadaan tidak memungkinkan. Kita bersyukur di tempat ini dibangun 3, 1, 2, 3. Ruang doa, saudara. Pakai 24 jam tiap hari terbuka buat saudara. Kenapa tidak? Sendiri dengan Allah. Atau kalau kau berkata, Pak, berat jauh dari rumah saya. Oke. Anak-anak saya ribut, bangun jam berapa anakmu? 5:30, Anda bangun jam 4. Ya malam, tidurnya malam. Enggak usah nonton akhir pekan. Film di-cut semua, sangkal daging. Tidur lebih awal, bangun lebih pagi, saudara. Wah enggak bisa Pak, bagaimana bisa film sepak bola dan doa? Omong kosong, saya berkata, tidak bisa. Salah satu harus dikorbankan. Praktis. Tanpa keintiman dengan Tuhan, nanti hasilmu haram semua. Termasuk, dengar, termasuk berkat jasmani, bisnis saudara. Kalau itu hasil keintimanmu dengan Allah,
Semua yang lahir lewat hidupmu itu dari Allahmu. Termasuk berkat-berkat jasmani, keuangan, pekerjaan, bisnis kita. Semua dari Tuhan. Dan berkat itu tidak pernah bisa merusak hidup kita atau jadi kutuk. Tapi kalau karena keintiman kita dengan dunia, kita halalkan semua cara, kita pakai kekuatan manusia kita sendiri, uang juga datang. Tapi merusak kehidupan kita. Menarik engkau mundur dari Tuhan. Keintiman dengan Allah akan menghasilkan perkara-perkara rohani yang besar dalam hidupmu. Sekarang saya mengerti. Coba Anda buka ayat yang terakhir. Yohanes pasal yang ke-15. Ya, Yohanes pasal yang ke-15. Saya bacakan mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Yohanes 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Alkitab berkata demikian. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Lihat, anggur, pokok dan rantingnya itu susah dibedakan. Sama kecilnya, itu tanaman sulur-suluran, saudara. Ngerti? Pokok dan rantingnya susah dibedakan. Nyatu. Dan Yesus berkata, akulah pokoknya, kamu ranting-rantingnya. Kalau kamu tinggal dalam aku dalam kamu. Gimana gambarkannya, saudara? Katakanlah Yesus sebuah lingkaran, dan kita lingkaran berikutnya. Lingkaran pertama berkata, aku dalam kamu. Oke, yang pertama di dalam yang B, yang A yang dalam B. Tapi B di dalam A. Gimana gambarkannya? Aku dalam kamu, kamu dalam aku. Yang paling bisa kita buat adalah satu lingkaran. Cuma, ngerti, saudara? Union with God, satu. Dan dia berkata sampai berkat jasmani, apa yang kamu minta, aku berikan kepadamu. Hebat nggak Tuhan? Banyak buah, walaupun itu buah haram, kau kerjakan semua. Jangan, saudara. Sekarang saya ulang. Ketika engkau bertobat, engkau ditunangkan dengan Kristus. Ketika engkau memberikan hidup dan waktumu kepada Allah, engkau mulai kenal intimacy with God, hubungan intim dengan Tuhan. Tidak mungkin didapat satu kali, dua kali. Itu merupakan hal yang terus kita harus build dalam hidup kita sampai ada keintiman dengan Tuhan. Keintiman dengan Allah membuat kita bisa merasakan hadiratnya, urapannya, kuasanya bekerja dalam dan lewat kehidupan kita. Membuat kita mengandung perkara-perkara rohani. Lalu pada waktunya kita melahirkan perkara-perkara rohani. Seperti orang yang sakit bersalin. Sion menggeliat sakit, dia mengerang, melahirkan anak-anaknya. Dan itu harus dimulai dengan privacy, dengan Allah kita. Harus ada hubungan yang private, yang pribadi antara kita dengan Tuhan. Tidak mungkin kita berkata, oh aku intim dengan Tuhan. Ya kapan? Di mobil aku ngomong-ngomong, itu betul, saudara. Tapi tidak pernah bisa menggantikan ketika engkau duduk sendiri bersama dengan Tuhanmu untuk menjalin keintiman dengan Dia.
ketika engkau merasakan akan hadiratnya, dibawa masuk lebih dalam mengenal akan Yesusmu. Yang tahu akan keadaan kita hari ini adalah saudara sendiri dan Tuhan. Saya berdoa ini merupakan dasar. Sebelum minggu depan saya akan bawa saudara lebih jauh. Bagaimana kita bisa masuk dalam hadiratnya. Hal-hal praktis apa yang perlu kita ketahui. Bagaimana kalau satu kali Anda berdoa dan tiba-tiba Roh Kudus sepertinya menjauh. Apa yang segera Anda harus kerjakan. Itu merupakan hal yang vital buat hidup kita. Untuk membawa kita sampai dalam hadiratnya. Kalau Anda bisa temukan apa yang saya sampaikan ini. Satu kali akan terjadi dan tidak akan lama saudara. Ketika tiba-tiba tanpa terasa 2 jam 3 jam kau di kamar sendiri dengan Tuhan. Dan tidak terasa 2-3 jam lewat dalam hidupmu. Orang berkata kenapa bisa berjam-jam. Intimacy with God. Keintiman dengan Tuhan itu membuat kita lupa segala-galanya. Tapi tidak pernah Dia abaikan hidup kita. Amin saudara. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Hamba berdoa malam hari ini. Bangkitkan kerinduan itu kuat dalam hati kami. Bangkitkan rasa lapar dan haus akan Tuhan ini. Sadar apa yang kami nikmati hari-hari ini belum sebanding dengan apa yang Tuhan maksud dan rencanakan. Tuhan, ini doa hamba. Bangkitkan kerinduan dalam hati kami. Beberapa saudara mungkin berat. Tapi kesanggupan itu bukan dari kami Tuhan. Kesanggupan itu datang dari Engkau sendiri. Roh Kudus, Engkau mengerti akan hati kami masing-masing saat ini. Hamba minta dekap kami, setiap kami dengan hadirat-Mu ya Roh Kudus. Beri Tuhan. Jangan lewatkan seorang pun. Mulai malam ini apa yang kami dengar jadi bagian dari hidup kami Tuhan. Bukan sesuatu yang kami dengar biasa, tapi jadi milik kami. Terus Engkau buka akan hati kami Tuhan. Sampai Roh-Mu yang terus mengajar, berbicara dalam hati kami. Engkau guru besar kami Roh Kudus. Yang terus mampu berkata-kata dalam hati kami. Sampai maksud-Mu tercapai dalam hidup kami. Malam ini curahkan roh doa-Mu di tengah-tengah kami. Haleluya. Sikiarana ramashandori ala ramashan. Kiri ala rabashandori ala rabashakur ala